Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya sudah bikin sarapan ya teman-teman. Kemudian abang juga mulai sarapan tanpa saya temani. Kemudian dia juga sudah berangkat kerja. Nah, setelah suami berangkat kerja, tentu ini adalah quality time bagi saya. Saya yang berprofesi sebagai istri yang stay di rumah, tentu aktivitas hari-hari seperti biasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu kegiatan di rumah, apalagi kalau nggak beres-beres ya. Berbenah dan juga beres-beres rumah. Nah, ini sebelumnya saya mau beresin toilet dulu, karena kebetulan tadi malam saya baru memilah-milah sarung ya, beberapa sarung yang mau dibagikan ke orang yang kurang mampu gitu ya teman-teman, daripada lama nggak kepake di lemari ya, karena memang sarung itu alhamdulillah banyak banget. Jadi di lemari itu sampai kurang tempat gitu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya saya beberes untuk keseluruhan, mau saya rapi-rapikan lagi ya yang namanya toilet ini ya teman-teman. Karena memang perintilan-perintilan itu banyak ya, perintilan make up dan segala macam itu memang banyak, sekali dipakai itu pasti posisinya akan berubah gitu ya teman-teman. Jadi memang sering-sering dirapikan lagi, karena memang pasti berantakan gitu ya. Yang namanya perintilan kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman di rumah lagi apa nih hari ini? Sudah berbereskah? Sudah berbenahkah hari ini di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kalian semua yang lagi sakit cepat sembuh dan selalu dalam keadaan berbahagia, rezeki melimpah dan juga penuh dengan rasa syukur, dan tentunya selalu semangat. Amin Allahumma amin. Nah, di hari Senin ini gimana semangatnya? Tetap harus Senin selalu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang kemarin mungkin habis holiday ya, habis berlibur, semoga penuh dengan fresh ya teman-teman, dan hati yang penuh dengan rasa bahagia gitu ya. Fresh habis main, habis jalan-jalan, dan kita kembali kepada aktivitas kita juga seperti biasa sehari-hari gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang juga putra-putrinya juga sudah mulai sekolah ya, pastinya riweh banget gitu ya teman-teman. Nyiapkan bekal, nyiapkan segala kebutuhan sekolah gitu ya, kemudian ngantar mereka untuk berangkat sekolah. Mudah-mudahan semuanya selalu lancar ya teman-teman. Untuk putra-putrinya juga selamat belajar kembali, semoga ilmu-ilmunya yang didapat selalu bermanfaat dan menjadi juara selalu gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini setelah saya beberes toilet, saya mau ganti spray. Spray ini tuh jarang banget diganti ya teman-teman. Karena memang kami berdua itu karena Jombang itu kota yang panas ya teman-teman, kami punya spray yang dingin itu hanya 2 biji, dan itu warnanya itu aja, yaitu hijau dan biru ya teman-teman. Jadi kalau hijau sudah dipakai, besoknya pasti biru. Kalau nanti biru sudah dipakai, besoknya lagi pasti hijau gitu ya teman-teman. Karena memang cuman ada 2 biji di rumah gitu. Untuk pakai spray yang lainnya bukan nggak punya ya teman-teman, dengan berbagai macam merek. Waktu itu dapat hadiah dari pernikahan 7 tahun yang lalu, itu banyak banget, tapi suami itu nggak pernah suka teman-teman. Dia bilang nggak bisa nyenyak tidurnya gitu, karena memang jenis kainnya itu panas gitu ya teman-teman. Karena di Jombang itu memang panas pol, jadi memang butuh kain yang wadem gitu ya. Nah teman-teman, di kamar utama ini saya menggunakan kasur busa. Teman-teman kalau biasa kasur busa mudah banget ya untuk cemet alias untuk melengkung ya di bagian bokong ya teman-teman, kalau sudah sering-sering dipakai. Nah, kasur busa ini tuh umurnya kira-kira sudah 5 tahun ya teman-teman. Nah, sudah berasa banget cemetnya di bagian bokong ya, karena memang posisi tidur itu hanya gitu-gitu aja ya teman-teman, dan digunakan setiap harinya dengan posisi yang sama. Jadi supaya nggak terlalu cemet di bokong, biasanya saya tuh pindah ya, saya rolling, saya putar posisi dari kasurnya ya teman-teman. Yang biasanya di bagian kepala, saya pindah di bagian kaki. Kemudian yang biasanya di atas, saya pindah di bawah gitu ya teman-teman. Jadi supaya tekanan itu tidak hanya di situ-situ saja, karena memang posisi tidur ya begitu aja ya. Saya biasanya di bagian pinggir dekat tembok, dan suami di bagian pinggir dekat lantai gitu ya teman-teman. Begitu aja seterusnya. Jadi di bagian bokong itu sudah terasa cemet banget.
sampai melengkung ke bawah gitu ya. Jadi setiap hari saya kalau ganti spray, saya pindah supaya tekanan dari badan itu nggak cuma di situ-situ aja, supaya bisa rolling ya, bisa pindah-pindah gitu teman-teman. Apa ya yang saya pikir sih sebenarnya cuman biar tekanannya nggak di situ-situ aja, sehingga bikin cemet di bagian itu aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau dipindah-pindah saya pikir sih bisa untuk mengurangi kecemetan tadi gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman punya cara lain, mohon ya kita sharing di kolom komentar. Nah alhamdulillah ini sudah selesai untuk ganti spraynya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau nggak biru ya hijau ya teman-teman, kalau nggak hijau ya biru, begitu seterusnya. Nah ini setelah beberes urusan kamar sudah selesai, ini saya lanjut. Saya tadi sudah ngerendam spraynya dan juga beberapa baju yang ada saya rendam ya teman-teman. Kemudian ini lanjut mau saya cuci. Aktivitas cuci mencuci ini biasanya saya 2 kali sehari ya, cuman di waktu-waktu tertentu seperti hari ini, kebetulan hari ini hari Senin ya teman-teman, saya memang kepingin menyemangati diri gitu ya. Saya ganti spray dan segala macamnya, jadi karena masih ada spray ya supaya besok nggak terlalu banyak numpuk, akhirnya saya cuci hari ini. Sebenarnya kemarin saya sudah cuci-cuci ya teman-teman, cuman karena ada ketambahan spray, saya tambah dengan baju kotor yang ada gitu ya kebetulan, jadi saya tambahkan, kemudian ini saya cuci keseluruhan aja supaya besok nggak terlalu banyak ya, karena kalau dipikir-pikir sudah terlalu banyak, sudah lumayan banyak ya karena sudah ketambahan sama spray yang ada ya teman-teman. Jadi akhirnya ini saya cuci-cuci gitu. Nah teman-teman di rumah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sudah mengeklik video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Video rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang begini-begini saja, yang aktivitasnya itu selalu di rumah ya teman-teman. Tidak selalu, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di luar rumah. Hanya saja kegiatan rutin yang setiap hari saya lakukan di dalam rumah saya bagi di sini supaya teman-teman tidak ada rasa bosan dan juga selalu semangat ya setelah menonton video saya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan tentunya juga tidak membosankan ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, banyak-banyak ya. Semoga teman-teman selalu minimal bisa terhibur ya dan menemani waktu luang teman-teman semua di rumah. Nah teman-teman jangan lupa untuk klik notifikasinya supaya tidak tertinggal dengan video saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Selanjutnya ini saya sikat-sikat semua cucian yang sudah saya rendam dengan sabun. Ini tuh merupakan serangkaian cuci mencuci ya teman-teman. Pertama itu biasanya saya rendam dulu dengan air biasa, kemudian saya bilas, baru deh setelah itu saya rendam dengan sabun ya teman-teman. Baru deh setelah itu, setelah direndam beberapa saat, saya cuci dengan disikat-sikat terlebih dahulu, kemudian dikucek-kucek hutahe gitu ya, supaya ringan aja gitu ya teman-teman. Saya bantu dengan sikat, kemudian saya kucek-kucek di bagian-bagian tertentu. Biasanya bagian-bagian yang paling sensitif ya kotornya itu di bagian kelek gitu ya, kemudian di bagian leher kayak gitu, kemudian di bagian lengan gitu ya teman-teman. Nah di bagian-bagian tertentu aja, untuk bagian yang lainnya saya biasanya cuman kucek-kucek ringan aja seperti itu, kecuali di baju seragam abang ya, karena memang abang kan kerjanya di sawah ya teman-teman, dan biasanya duduknya di sembarang tempat gitu ya, kalau biasanya namanya orang lapang gitu ya teman-teman. Jadi memang di bagian tertentu itu butuh perhatian ekstra gitu ya. Nah selanjutnya setelah dicuci, setelah disikat-sikat dan dikucek-kucek tahe, tentu ini lanjut saya bilas sampai 3 kali bilas ya teman-teman. Nah kalau cuci-cuci manual kayak gini memang butuh waktu ya, butuh waktu tambahan untuk melakukan kegiatan ini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya mesin cuci, alhamdulillah selagi mencuci masih bisa dikerjakan untuk kegiatan lainnya ya waktunya. Kemudian di sini saya lanjut untuk rendam dengan pewangi, tentu supaya aromanya wangi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya selagi merendam ini saya lanjutkan untuk sapu-sapu. Tadi saya sebenarnya sapu-sapu ya keseluruhan rumah, cuman nggak saya record ya teman-teman. Jadi ini saya lanjutkan di bagian depan, saya memang taruh di situ supaya nanti
yang bagian depan ketika setelah cuci aja gitu ya, supaya nggak terlalu males untuk cuci-cucinya, karena memang cuci-cuci makan waktu ya teman-teman. Kadang tuh saya males gitu ya kalau nggak dipaksa, itu kayak yang nanti-nanti aja gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau semakin pagi selesai untuk cuci baju itu semakin cepat keringnya gitu ya. Apalagi cuci-cucinya memang manual ya teman-teman, jadi meresnya itu kan pakai tangan ya, otomatis kan butuh waktu yang lama untuk menjemur seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan sapu-sapunya di bagian teras. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang namanya debu itu ya teman-teman, Masya Allah selalu ada, apalagi di bagian teras ya, karena memang di bagian terbuka gitu ya teman-teman. Di sini tuh nggak pernah yang benar-benar bersih gitu ya, selalu ada aja yang namanya debu. Apalagi memang musim kering ya teman-teman, dan juga musim angin. Masya Allah anginnya di sini itu luar biasa teman-teman. Gimana di daerah teman-teman? Angin ya pastinya. Nah, ini saya angkat jemuran saya yang kemarin ya teman-teman, mau saya ganti dengan jemuran yang baru. Nah, begini setiap saat ya teman-teman, setelah menjemur saya ganti dengan jemuran yang baru, begitu seterusnya, karena memang cucinya keseringan 2 hari sekali, dan juga jemurnya juga kadang 2 hari gitu ya, tergantung apa yang dicuci ya teman-teman. Kalau cucinya ada bahan-bahan jeans atau bahan-bahan tebal lainnya, biasanya jemurnya bisa sampai 2 hari sampai 3 hari gitu ya teman-teman, walaupun di musim panas. Karena memang selain cucinya manual, saya jemurnya juga di bawah atap ya teman-teman. Jadi memang nunggu sampai benar-benar kering, karena memang nggak langsung tersentuh dengan matahari ya teman-teman. Nah, gimana nih keadaan teman-teman semua di rumah? Keadaan putra-putri teman-teman semua, yang sekarang memang cuaca lagi panas ya teman-teman, ditambah dengan angin yang super duper ya, super duper banter banget, keras banget. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, karena suami saya, si abang itu juga sudah mulai batuk-batuk ya, karena memang kerjanya kan di sawah ya teman-teman. Otomatis angin itu langsung kena ke badan gitu ya, katanya tuh rasanya dingin banget kalau lagi kena angin, sedangkan cuacanya tuh panas, jadi rasanya tuh kering gitu ya di badan teman-teman. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, di daerah teman-teman juga yang lagi angin ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu banyak minum ya teman-teman, karena memang posisi ya lagi musim panas atau musim kering ya teman-teman. Gimana ya, kalau pagi tuh terasa dingin, tapi kalau siang itu panas banget ya, tapi anginnya itu bikin nusuk-nusuk gitu ya ke badan teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Alhamdulillah untuk jemur-jemur pakaian sudah selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat kering ya ini baju-bajunya supaya bisa digunakan untuk menjemur pakaian yang lainnya gitu ya teman-teman. Kalau lagi senang untuk cuci-cuci, kepinginnya cuci-cuci aja terus gitu ya. Nah, oke, teman-teman, ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sorenya saya lanjut untuk berbelanja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman gak pernah bosan ya. Jangan lupa untuk klik notifikasi supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video dari saya. Dadah.